sahabat Kiko Kementerian Keuangan, jumpa lagi di Buletin Kinerja dan Resiko. Episode kita kali ini akan membahas mengenai manajemen risiko di Kementerian Keuangan yang akan dipandu oleh Ibu Amelia Rose. Beliau adalah widyaswara dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Dengan narasumber kita yaitu Bapak Alexander Zulkarnain. Beliau adalah Inspektur 7 dari Inspektorat Jenderal. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat Kiko dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan melakukan pengenalan rubrik kinerja dan risiko yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kita menyampaikannya dalam bentuk buletin kinerja yang biasanya terbit 6 bulan sekali ya, semesteran. Kali ini rubrik tersebut kita sampaikan dalam bentuk multimedia podcast. Nah, yang ini adalah edisi perdananya. Pada edisi perdana ini, kita akan kupas tuntas bagaimana sejarah dan overview manajemen risiko di Kementerian Keuangan. Untuk itu, kita akan mengundang narasumber yang sangat spesial dan luar biasa. Beliau sudah tidak asing lagi terkait implementasi manajemen risiko ini di Kementerian Keuangan. Boleh dibilang beliau adalah bapaknya manajemen risiko di Kementerian Keuangan. Saya yakin sudah banyak yang kenal ya. Beliau adalah Bapak Alexander Zulkarnain yang sekarang menjabat sebagai Inspektur 7 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Pak Alex telah menangani manajemen risiko Kementerian Keuangan sejak tahun 2008, sewaktu manajemen risiko ini masih dipegang oleh Inspektorat Jenderal. Dan sampai saat ini, beliau tetap menjadi penasihat dan pengawas pelaksanaan manajemen risiko walaupun UIC-nya ya, unit in charge-nya telah beralih ke Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sejak tahun 2016. Nah, izinkan saya sapa dulu Pak Alex. Selamat pagi Pak Alex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Terima kasih Pak sudah menjadi narasumber untuk podcast kita ini. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dan berbagi bersama sahabat Kiko semua untuk membahas overview terkait manajemen risiko di Kementerian Keuangan ini. Nah, sahabat Kiko, Kementerian Keuangan telah menerapkan manajemen risiko sejak tahun 2008. Kalau kita hitung-hitung itu sudah 13 tahun ya, bahkan hampir 14 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, manajemen risiko di Kementerian Keuangan telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi Kementerian Keuangan. Nah, mari kita ikuti bagaimana sejarah latar belakang manajemen risiko tersebut di Kementerian Keuangan, serta bagaimana peranannya dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi Kementerian Keuangan, dan apakah manajemen risiko tersebut telah membudaya di Kementerian Keuangan. Untuk itu, mari kita dengarkan penjelasan dari Pak Alex. Nah, Pak Alex, sebagai tokoh yang bisa dikatakan membidani lahirnya manajemen risiko di Kementerian Keuangan, kami ingin mendengarkan penjelasan dari Bapak sejarah latar belakangnya diformalkannya manajemen risiko ini di Kementerian Keuangan dan cerita dari awal sampai sekarang penerapan manajemen risiko ini di Kementerian Keuangan. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Moderator. Sebenarnya kalau dibilang kami adalah bapaknya manajemen risiko itu sebenarnya tidak kerja pribadi ya, karena pada waktu itu pun kita bekerja dalam satu tim. Dan memang di tahun 2008, sekitar triwulan pertama kalau tidak salah, kita baru menyadari bahwa ada roadmap rencana strategis Kementerian Keuangan, di mana di 2008 kita seharusnya Inspektorat Jenderal sudah bisa berperan sebagai Compliance Office for Risk Management. Nah, ternyata pada saat itu risk management belum dijalankan oleh unit organisasi di manajemen sebagai first line. Ya, secara formal belum ada frameworknya untuk menjalankan manajemen risiko di Kementerian Keuangan. Oleh karena itu kami berinisiatif, kalau begitu kita harus menyiapkan dahulu peraturan Menteri Keuangan bagaimana menerapkan manajemen risiko di Kementerian Keuangan. Tentu saja kita kemudian melakukan studi literatur framework apa yang berlaku di seluruh dunia. Kita pada waktu itu bertemulah dengan ASNZ 4360 2004 kalau tidak salah. Nah, dari situ kita turunkan menjadi kita adaptasi dan kita adopsi menjadi PMK 191
tahun 2008. Nah, itu terbit November 2008. Sejak saat itu penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan dimulai. Tentu saja dimulai di tahun 2009, mulai intensif, di mana kami selaku internal audit memang apabila first line, yaitu manajemen proses bisnis itu belum matang, maka memang kerangka kerja atau implementasi manajemen risiko itu harus diimpos atau disarankan oleh internal audit. Dan kami melakukan serangkaian sosialisasi, mengadakan FGD, melatih rekan-rekan eselon 1 bagaimana membuat profil risiko, rencana mitigasi, dan memantau rencana mitigasi. Hal ini berlangsung terus kira-kira sampai 2011, sehingga kita 2013 kita sudah melihat bahwa penerapan manajemen risiko sudah lumayan merata di seluruh eselon 1. Sehingga kita mulai memperkenalkan model asuransi, yaitu tapi model asuransinya model soft dulu, yaitu menggunakan menilai tingkat kematangan penerapan manajemen risiko. Dari awal sudah memang TKPMR sudah. Iya, di 2013 karena itu adalah pendekatan yang paling lunak daripada pendekatan audit. Apabila langsung ke pendekatan audit, maka akan banyak nanti eselon-eselon 1 ataupun UPR yang akan merasa disalah-salahkan. Dengan TKPMR ini kita bisa mengidentifikasi gap kematangan dari masing-masing UPR pada waktu itu ya. UPR-nya seperti apa. Nah, 2016 kalau tidak salah sudah cukup matang kita lihat, sehingga pengembangan manajemen risiko, pengembangan kerangka kerja manajemen risiko lalu kita serahkan kepada first line, karena apabila sudah matang maka internal audit tidak perlu lagi menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pengembangan kerangka manajemen risiko. Sejak saat itu kita serahkan ke sekjen ya, kepada first line, dan kemudian Menteri Keuangan memutuskan bahwa itu sekjen, dan kelak itu akhirnya jatuh ke Biro Perencanaan dan Keuangan, ya kan? Pada waktu itu entah namanya apa, sudah Biro Perencanaan dan Keuangan. Nah, kemudian berarti ini suasana sudah mulai normal. Kita melakukan konsultasi masih tetap dan juga sudah melakukan assurance ya, sehingga kemudian datanglah beberapa perbaikan-perbaikan yang inisiatif pengembangan itu dari first line, dan kita mengawal saja sepanjang itu masih sesuai dengan standar internasional, tentu kita dukung, dan sudah berkembang cukup pesat sampai saat ini. Kalau tidak salah terakhir ini nanti kita akan buat lagi nih RPMK yang baru ya, RPMK yang baru untuk lebih memfokuskan kepada kategori risiko keuangan dan kekayaan negara atau fiscal risk yang selama ini mungkin belum begitu disorot atau difokuskan dengan cukup mendetail. Mungkin itu kira-kira perkembangan sejarah yang dari awal 2008 sampai sekarang secara singkat demikian. Ya, baiklah, sungguh menarik ya manajemen mengetahui latar belakang dan juga perkembangan penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan dari tahun 2008 sampai sekarang. Sudah berganti aturan selevel KMK dan PMK sebanyak 3 kali, dan bahkan ada rencana akan berganti lagi mungkin tahun depan ya Pak ya. Yeah. Nah, sekarang bagaimana menurut Pak Alex kondisi penerapan manajemen risiko ini di Kementerian Keuangan, Pak? Perkembangan terakhirnya. Pertama, perlu dicatat bahwa Kementerian Keuangan tidak hanya merupakan satu-satunya kementerian yang sudah menjalankan manajemen risiko, tetapi satu-satunya kementerian yang menjalankan manajemen risiko secara efektif. Tidak hanya membuat PMK kemudian tidak dijalankan, tapi kita sudah dijalankan. Dan hal ini sudah mulai bisa merubah risk awareness culture kita, meningkatkan kesadaran risiko dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Dan ini penting karena
ini akan membantu meningkatkan resilience, ya, daya tahan organisasi. Nah, memang perkembangan ini tidak bisa serta-merta diperoleh. Itu butuh pematangan dan perkembangan selanjutnya. Dan menurut kami perkembangan sampai saat ini masih cukup linear, dalam arti kata selalu meningkat sepanjang tahun, selama beberapa tahun itu. Kematangan manajemen risiko di Kementerian Keuangan cukup lancar dan meningkat, dan hal ini terlihat dari beberapa pembicaraan di antara para pejabat sudah mulai menyinggung bagaimana nih manajemen risikonya dan sebagainya, sehingga manajemen risiko sudah mulai embedded, sudah mulai menyatu dalam pengambilan keputusan dan proses bisnis. Mungkin ini perkembangan yang sangat pesat ya, dan sejauh yang kami tahu kayaknya hanya kita nih di Kementerian Keuangan yang sudah berkembang gitu ya, sejauh ini ya. Begitu ya Pak ya. Sungguh menarik ya sahabat Kiko, mengetahui latar belakang dan juga perkembangan penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan sejak tahun 2008 sampai sekarang. Dengan sudah berganti aturan selevel PMK dan KMK sebanyak 3 kali. Nah, sekarang bagaimana menurut Bapak penerapan manajemen risiko terkini di Kementerian Keuangan? Bisa Bapak sampaikan? Terima kasih Ibu. Kementerian Keuangan adalah setidak-tidaknya sejauh yang kami tahu merupakan kementerian yang paling maju dalam implementasi manajemen risiko di sektor publik. Pengembangan tentu saja karena kita sudah menerapkan sejak awal ya, 2008. Kita juga yang pertama ya Pak ya? Kita yang pertama, 2008, meskipun bukan yang pertama membuat peraturannya, tapi kita adalah setidak-tidaknya sepengetahuan kami, kita adalah yang pertama yang mengerjakan manajemen risiko ini secara serius. Sehingga sepanjang 2008 atau 2009 awal sampai saat ini tentu saja sudah sangat maju perkembangannya. Manajemen risiko setidak-tidaknya sudah mulai masuk ke dalam proses pengambilan keputusan dan juga ke dalam proses bisnis kita. Kita bahkan sudah bisa menyiapkan risk control matrix di hampir atau kalau tidak sebagian besar proses bisnis kita. Nah, sehingga sebetulnya meningkat lagi bahwa manajemen risiko kita sudah mulai bisa juga menjadi early warning system bagi Kementerian Keuangan. Nah, inovasi-inovasi lain tentu saja terjadi dan itu dikembangkan terus oleh rekan-rekan di Sekretariat Jenderal, dalam hal ini Biro Perencanaan Keuangan, seperti misalnya mengembangkan indeks risiko utama, kemudian mulai beranjak dan mengidentifikasi positive risk ya, meskipun baru masih dalam periode awal, tapi menurut kami perkembangan semacam ini semakin mematangkan dan akan membuat organisasi Kementerian Keuangan semakin resilience. Demikian. Ya, artinya sejak dari awal dulu sudah meningkat tingkat kematangannya itu kalau misalnya kita melakukan pengukuran ya Pak ya? Ya, betul. Secara linear dia semakin meningkat. Tentu saja tantangan dan perubahan yang cepat terjadi mengharuskan kita semua melakukan adaptasi terus-menerus ya. Seperti tadi kami sampaikan di awal, kita juga sekarang sudah mulai memperhatikan dengan lebih rinci fiscal risk ya, atau meskipun kategori itu sudah cukup lama ada, cuman kali ini akan kita lebih explore lebih jauh. Demikian. Baik Pak Alex, menyambung penjelasan Bapak tadi, bagaimana menurut pendapat Pak Alex dukungan manajemen risiko ini dalam pencapaian sasaran organisasi yang ini capai dalam manajemen kinerja di Kementerian Keuangan? Baik, Ibu Amelia Ros dan rekan-rekan pendengar podcast sekalian, memang perlu kita perhatikan bahwa manajemen risiko itu sangat erat kaitannya dengan manajemen kinerja, karena identifikasi risiko itu diawali dari identifikasi sasaran. Dengan demikian, keduanya merupakan dua sisi saja dari satu mata uang. Ya. Sementara itu memang dalam pencapaian sasaran organisasi tentu saja penuh ketidakpastian di masa datang. Itulah yang namanya risiko. Tidak ada satu organisasi pun yang bebas dari ketidakpastian, ya kan? Sehingga peranan manajemen risiko ini dalam merancang dan merancang mitigasi ya
merancang, memantau, dan kemudian memantau kembali risikonya, apakah rencana mitigasi itu berhasil, itu menjadi sangat penting. Berbagai risiko, baik risiko yang bersifat strategis, operasional, fraud, dan sebagainya sesuai dengan kategori risiko yang kita buat, itu sangat penting dan mungkin saja akan melanda organisasi kita. Oleh karena itu, kemampuan kita melakukan antisipasi dan mitigasi itu sangat penting. Itu peran manajemen risiko dalam pencapaian sasaran organisasi. Itu juga akan terlihat nanti akan meningkatkan daya tahan atau resilience organisasi kita dalam menghadapi risiko-risiko yang semakin tidak pasti dan banyak sekali nanti akan emerging risk ya ke depan yang akan muncul, dan kita sudah cukup memadai lah kemampuan kita untuk bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini. Mungkin demikian itu. Terima kasih ya. Jadi memang instrumen yang digunakan itu sudah cukup mumpuni ya Pak ya dalam menghadapi tentu saja, tapi memang harus dikembangkan ya. Seperti tadi kita akan terus melakukan continuous improvement terhadap kerangka dan juga bagaimana implementasi yang lebih baik. Seperti misalnya mungkin kelak akan hadir misalnya sebuah aplikasi yang memudahkan kita melakukan proses manajemen risiko, dan juga mungkin akan diperkenalkan metode-metode yang lebih canggih dan terstruktur dalam identifikasi, analisis, evaluasi maupun dalam melakukan perancangan rencana mitigasi. Demikian. Jadi seperti yang kita sepakati tadi bahwa instrumen manajemen risiko di Kementerian Keuangan sudah cukup mumpuni ya Pak bagi Kementerian Keuangan untuk mengelola risikonya yang cukup dinamis ya. Nah sekarang kita beralih sedikit Pak. Menurut Bapak konsep manajemen risiko di Kementerian Keuangan ini sudah mengadopsi enterprise risk management nggak Pak, yang dimana organisasi itu harus menjalankan dan terintegrasi dalam pelaksanaan proses bisnisnya terkait manajemen risiko ini? Baik, terima kasih sahabat Kiko sekalian. Kalau kita melihat kondisi terakhir ya di KMK 577, KMK 01 tahun 2019, ini yang merupakan penyempurnaan beberapa kali dari ketentuan mengenai implementasi manajemen risiko di Kementerian Keuangan. Ini sudah mencakup keseluruhan dan sudah mencakup dari level yang paling bawah sampai ke level tertinggi di kementerian, sehingga apalagi KMK 577 ini sudah lebih setia dengan ISO 31000 yang terbaru, sehingga baik mengenai struktur, prinsip, dan proses manajemen risikonya itu sudah menggunakan pendekatan enterprise risk management. Memang best practice yang ada di ISO 31000 2018 juga telah melakukan penyempurnaan dibandingkan ISO 31000 sebelumnya. Demikian juga KOSO Enterprise Risk Management yang terbaru yang diterbitkan tahun 2017 juga menyempurnakan struktur, komponen, prinsip-prinsip, dan juga penyederhanaan dalam proses IRM mereka. Dan kalau kami lihat memang semakin mendekati itu. KOSO dengan ISO semakin mendekati, di mana di KOSO IRM juga sudah lebih memperhatikan strategic risk sebetulnya di situ, dan juga enterprise risk management. Konsep-konsep itu kan dibentuk tentu saja sesuai dengan tantangan yang dihadapi mereka yang pada umumnya di sektor korporasi. Gitu. Tentu saja penyempurnaan dari 577 seperti tadi, dengan adanya kita ingin lebih fokus atau lebih mendalami lagi fiscal risk atau kategori risiko keuangan dan kekayaan negara, kita tentu akan segera melakukan revisi terhadap KMK tersebut. Namun demikian memang yang paling penting adalah tadi peningkatan secara terus-menerus risk awareness culture, budaya sadar risiko. Nah, ini memang lebih penting dibandingkan sekedar tools dan juga formulir-formulirnya. Ya, sehingga nanti kelak juga akan tercipta sebuah tools untuk menilai seberapa bagus kita menjalankan manajemen risikonya. Nah, ini nanti juga itu lain daripada TKPMR ya? Ya, sama sebetulnya. TKPMR
Cuman ya nanti kita perbaiki terus karena TKPMR juga ini sejarah yang lain lagi. Di awal di mana TKPMR kita ini kita sangat sederhana menilai kematangannya. Ya. Nah, nanti selanjutnya mungkin semakin mapan mungkin dalam menilai budaya. Mengukur outcome juga gitu. Ya, mengukur outcome dan dalam mengukur budaya itu lebih terstruktur dan variabel-variabel dan indikator-indikatornya lebih mapan. Itu sih perkembangannya. Demikian kira-kira. Menarik sekali ya, sahabat Kiko semua ya, penjelasan dari Pak Alex ini. Tadi memang sebenarnya sudah sempat Bapak singgung ya, tapi terkait IRM ini menurut Bapak apakah memang benar-benar jajaran di Kementerian Keuangan sudah benar-benar mempertimbangkan manajemen risikonya di dalam proses bisnisnya, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Baik, kami jelaskan kembali ya mengenai konsep enterprise risk management ini. Memang beberapa konsep baik di ISO 31000 2018 maupun di KOSO Enterprise Risk Management, judulnya tuh Integrating Strategy and Performance, itu tahun 2017, itu sudah mempertimbangkan governance and culture, kemudian strategi dan objective setting, performance review, revision, information communication, dan reporting. Ya. Kemudian di ISO 31000 juga dia sangat memperhatikan atau memandang penting peran unsur manusia dalam implementasi manajemen risiko. Maksudnya gimana tuh, Pak? Jadi peran unsur manusia adalah bagaimana budaya sadar risiko itu dimiliki oleh masing-masing pelaku di manajemen risiko itu. Nah, memang bagaimana sebuah proses bisnis itu dijalankan, itu kan kembali peran manusia kan, bukan masalah dokumen yang berjalan, bukan masalah komputer kan, tidak. Memang bukan beranjaknya dari risk awareness culture dari masing-masing. Nah, sebagai contoh untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi, apakah sudah dijalankan? Nah, menurut kami ada beberapa kejadian yang menarik yang menunjukkan bahwa tentu saja ya beberapa pimpinan kita sering kita dengar dalam pengambilan keputusan sudah bagaimana nih manajemen risikonya, bagaimana risikonya. Ini manajemen risikonya sudah disiapkan belum, mitigation plan-nya sudah jalan. Itu sudah menunjukkan bahwa ada awareness di situ. Tapi tidak hanya di tingkat pimpinan, sampai di tingkat yang paling rendah pun kita menjumpai ya. Memang kalau dikatakan apakah ini merata, tentu saja masih perlu riset mendalam lagi, misalnya sedalam apa di masing-masing itu, kemudian dan itu dilakukan di TKPMR kan, survei-survei seperti itu. Nah, ada sebuah kejadian menarik kemarin, itu ada salah satu administrator manajemen risiko di kami menghadap, gitu, Pak, ini ada risiko yang sebetulnya di triwulan ketiga itu sudah rendah resikonya. Apakah rencana mitigasi masih perlu dijalankan? Nah, saya kaget gitu. Kok sampai sejauh ini? Sampai ke sana, pemikirannya sampai sejauh ini. Ini sebuah itu di luar teori berarti ya? Ya, sebenarnya bukan di luar teori. Itulah sebetulnya yang kita harapkan, yang kita harapkan sebuah kejadian-kejadian yang seharusnya terbentuk di setiap eselon 1 kesadaran seperti itu. Salah satu contohnya seperti itu. Nah, kemudian kita diskusi lah. Apakah rencana mitigasi di triwulan 4 ini perlu dijalankan apa tidak? Secara teoritis memang apabila risiko itu sudah teratasi di triwulan 3, tentu saja tidak perlu rencana mitigasi lagi ke depannya, karena ya itu kan hanya pemborosan saja. Cuman mereka sudah mulai berpikir, oh ternyata di triwulan 4 itu nanti terdapat beberapa kegiatan yang datang bersamaan. Dan biasanya puncak kegiatan, katakanlah ya semualah. Puncak kegiatan seperti kita tahu adalah di akhir tahun kan. Dia bilang, petugas tadi bilang, Pak, di saat-saat akhir tahun ini puncak kegiatan kita dan biasanya resiko ini akan naik lagi. Sehingga kalau begitu kita jalankan rencana mitigasi itu melihat situasi di ke depan. Nah, ini menunjukkan bahwa
setidak-tidaknya sampai di bawah sudah mulai berpikir seperti itu. Kritis ya, mungkin maaf tadi istilah saya di luar tadi, tapi tidak, tapi sudah memicu orang Sudah, berpikir ya, kritis gitu ya. istilahnya budaya sadar Ya, risikonya ya, sudah ya. mulai meningkat. Ya, memang ya ini nanti kalau kita khusus membicarakan budaya sadar risikonya, maka nanti akan terdapat berbagai macam indikator kan bahwa itu. Tapi setidaknya ini dari segi komitmen kan sudah ada. Komitmen untuk menjalankan manajemen risiko, menjalankannya dengan serius, kemudian memikirkan risiko dalam pengambilan keputusan bisnis, dan memasukkan proses manajemen risiko itu di proses bisnis yang sehari-hari seperti tadi. Ya. Jadi seperti itulah di Kementerian Keuangan, meskipun ini tidak kami tidak berpretensi bahwa ini akan secara merata seperti itu, tapi setidak-tidaknya menurut kami sukses story semacam ini niscaya sudah cukup banyak di Kementerian Keuangan, dan kita sudah cukup nyaman dengan kondisi seperti itu, meskipun tentu saja nih perlu dimasalkan, lebih disosialisasikan, lebih ditingkatkan lagi budaya manajemen risikonya, komitmennya, kemudian tadi ya banyak hal harus kita lakukan di budaya manajemen risiko. Tetapi menurut pendapat kami kita sudah di jalan yang benar, ya, di track yang benar dalam implementasi manajemen risiko ini. Gitu. Meskipun ya tentu ada tidak 100% seperti itu. Belum mungkin Pak ya. Luar biasa ya sahabat Kiko ya, mendengarkan cerita dari Pak Alex tadi, dan sangat membahagiakan bahwa ternyata sudah memicu juga berpikir kritis di semua level terkait manajemen risiko ini. Oke Pak, berbicara tentang penerapan yang optimal terkait manajemen risiko ini, tentu saja budaya risiko dan manajemen risiko di Kementerian Keuangan ini harus tetap kita jaga ya Pak ya. Nah, menurut Pak Alex, bagaimana strateginya ya supaya kita tetap bisa menjaga budaya risk awareness ini di Kementerian Keuangan sampai ke depannya lagi? Baik, sahabat Kiko, memang mengenai budaya manajemen risiko ini atau budaya sadar risiko ini kita harus perhatikan unsur-unsurnya ya, atau dimensi-dimensinya untuk bagaimana supaya MR ini risk awareness culture-nya itu meningkat di Kementerian Keuangan. Nah, dimensi pertama adalah komitmen pimpinan, ya. Komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, ini berdasarkan assessment singkat kami dan juga berdasarkan TKPMR kita, itu memang komitmen di Kementerian Keuangan dari pimpinan itu sangat tinggi. Ini yang seringkali tidak dijumpai di institusi lain, di kementerian atau lembaga lain dalam hal implementasi manajemen risiko. Ya, ini yang tidak dijumpai, dan itu kita mempunyai keunggulan kompetitif di situ. Komitmen pimpinan kita sangat tinggi ya, untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua adalah komunikasi yang berkelanjutan ke seluruh jajaran organisasi ya, mengenai pentingnya manajemen risiko ini, baik bersifat top down maupun bottom up. Ya. Yang bottom mengingatkan yang up, ya kan? Yang up memberikan arahan-arahan yang jelas mengenai bagaimana pentingnya manajemen risiko ini harus kita jalankan dengan baik. Jadi dalam komunikasi ya, sehari-hari gitu ya Pak. Dalam operasional sehari-hari. Seperti tadi ya, ada bottom up ya, administrator manajemen risiko saya mengingatkan ke saya, Pak, ada seperti ini ya. Komunikasi yang berkelanjutan, yang jadi harus selalu dibuka komunikasi ya. Tidak boleh ada sekat-sekat komunikasi, sehingga itu kan tadi dalam hal rencana mitigasi. Tapi sebetulnya tidak, di sepanjang proses dari identifikasi, misalnya di bawah, di bottom itu menjumpai sebuah emerging risk yang mungkin gitu ya. Mungkin tidak disadari oleh top ya. Ini harus segera ada komunikasi yang, makanya kalau di kami dioperasionalisasikan dengan pelaporan yang rutin ya, yang berkala, dan ada peraturan seketika yang insidental, pelaporan seketika itu untuk
menjaga komunikasi seperti itu. Nah, demikian juga ada emerging risk mungkin yang diketahui pertama kali oleh top manajemen. Ya, karena top manajemen tentu sudah memiliki helikopter view dan informasinya tentu lebih banyak ya, lebih banyak dan lebih lintas sektoral dan sebagainya, sehingga nah ini juga perlu segera dikomunikasikan dengan baik melalui jalur-jalur yang ada ya, secara cepat ya, sehingga semuanya itu jadi dua ya. Kedua adalah mengenai komunikasi ya. Nah, yang ketiga adalah disiapkannya instrumen yang bisa memberikan penghargaan reward bagi organisasi, unit organisasi maupun individu yang bisa mengelola risiko dengan baik. Nah, ini yang perlu sudah ada di kita kan, karena nanti akan tercermin di manajemen kinerja, di manajemen kinerja dan di tunjangan kinerja. Artinya kalau kinerjanya bagus itu mungkin disebabkan karena karena risikonya terkendali kan, sehingga kinerja bagus. Nah, mungkin itu sudah secara formal ya. Nah, mungkin yang perlu kita lebih internalisasi adalah hubungan seperti itu harus selalu digaungkan, gitu ya Bu. Jadi infrastruktur sudah ada, perkara apakah itu cukup besar, pengaruhnya cukup signifikan atau tidak, itu nanti kita bicara belakangan. Itu soal lain nanti, tapi sudah ada dulu infrastruktur. Dan yang penting adalah langkah pertama kita harusnya membuat semua insan di Kementerian Keuangan ini menyadari hal itu ya, menyadari kaitan seperti itu. Kinerja dan risiko. Kinerja. Nah, ini yang kadang suka kita lupakan mungkin ya, atau karena itu agak abstrak kan, sedikit abstrak, sehingga harus selalu diingatkan kembali, selalu ini loh kaitannya dengan kinerja itu seperti ini, karena 2 step itu kan. Nah, yang terakhir keempat adalah mengintegrasikan proses bisnis organisasi, mengintegrasikan proses manajemen risiko itu ke dalam proses bisnis organisasi ya, sehingga dari awal proses bisnis yang kita miliki kita harus identifikasi risikonya, kontrolnya seperti apa ya kan, kemudian nanti secara berkala dilihat apakah risiko yang sudah dikendalikan dengan existing control itu sudah bisa membuat risiko itu di bawah risk appetite kita apa tidak, atau tiba-tiba naik atau tiba-tiba turun. Nah, itu yang harus semakin semakin disadarkan bahwa ini menyangkut budaya ya. Kita siapkan risk control matrix, sebagian besar proses bisnis kita sudah jadi risk control matrixnya ya, sebagian besar. Nah, ini cukup menurut kami cukup meningkatkan kesadaran semua pihak mengenai pentingnya manajemen risiko ini dan meningkatkan budaya sadar risiko. Nah, keempat hal itulah yang harus senantiasa digaungkan, dijaga, dipelihara selalu dalam level tertinggi. Ya. Jadi misalnya komitmen pimpinan harus dijaga di level tertinggi, ya kan? Jangan tiba-tiba kendor atau gimana. Kita sekarang secara umum kan tinggi gitu ya, jangan sampai nanti menurun gitu. Demikian juga tadi komunikasi, ya kan? Komunikasi terus, jangan sampai lupa nanti kan. Yang penting tadi informasi mengenai emerging risk ya, baik dari bottom up maupun top down, itu yang dan kemudian tadi untuk instrumen penghargaan kita harus tegaskan lagi kepada rekan-rekan semua bahwa ada nih pengaruh resiko terhadap tunjangan kinerja kita ya. Meskipun yang terbayang juga ke depan kan mungkin ada semacam punishment juga bagi yang tidak berhasil mengendalikan resikonya dengan baik, ya kan. Nah, itu apalagi fraud risk, ya kan. Fraud risk-nya tidak terkendali dengan baik, tentu punishment-nya harus ada ya, dan jelas. Nah, itu mungkin perkembangan selanjutnya ya. Sekarang sudah ada infrastrukturnya, tapi tinggal kita tekankan kembali akan pernah itu. Juga tadi mengintegrasikan proses bisnis. Jadi demikian 4 unsur atau 4 dimensi dari budaya manajemen risiko yang
harus senantiasa kita jaga dan kita tingkatkan. Ya, berarti memang sebenarnya sudah diterapkan, tetapi ya tetap harus dijaga terus menerus ya Pak ya, 4 proses itu. Nah, makasih Pak. Baik Pak, menarik sekali ya sahabat Kiko mendengarkan cerita penerapan manajemen risiko serta filosofi manajemen risiko di Kementerian Keuangan. Yang sebenarnya kita dapat katakan bahwa kementerian kita itu adalah pelopor diterapkannya manajemen risiko ini secara formal. Nah, sebagai kementerian yang kerap menjadi leader dalam hal-hal yang bersifat strategis ya Pak ya, mohon masukan dari Bapak bagaimana supaya Kementerian Keuangan ini dapat mendorong penerapan implementasi manajemen risiko ini secara lebih luas secara nasional Pak. Baik, Sobat Kiko yang berbahagia, dalam lingkup yang lebih luas, sebenarnya Kementerian Keuangan memegang peran yang sangat strategis dalam pengelolaan keuangan negara. Karena di samping kita itu selaku pengguna anggaran, yaitu BA15 yang dikelola oleh rekan-rekan Rocanku, tapi kita juga merupakan pengelola fiskal dan juga perwakilan pemerintah bagi kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, oleh karena itu kita berkomitmen untuk mengembangkan terus-menerus pengelolaan risiko keuangan negara ini, yang tentu saja menyangkut hampir seluruh KL, bahkan Pemda, karena sebagai pengelola fiskal, sebagaimana kita ketahui, kita juga mengelola BA Bun yang menyangkut di dalamnya ada transfer ke daerah, menyangkut subsidi dan sebagainya. Itu sehingga, nah, pengembangan ini sebagaimana tadi kita sampaikan juga bahwa kita akan semakin fokus dan mendalami lebih lanjut pengelolaan risiko keuangan dan kekayaan negara atau risiko fiskal. Tentu saja ini akan berpengaruh karena hampir semua kementerian dan lembaga akan berpengaruh. Pengembangan ini diharapkan bisa meningkatkan transparansi dan memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai manajemen risiko di bidang keuangan negara, ya kan? Dan akhirnya secara umum nanti bisa diperoleh pengelolaan fiskal yang efektif dan efisien, ya, dan berhasil guna ya mendapatkan outcome sesuai dengan yang direncanakan oleh pemerintah. Nah, fokus kami adalah mulai mendalami tadi, mengidentifikasi, analisis, mengevaluasi, melakukan rencana mitigasi, memantau, sebagaimana proses yang kita anut sudah berjalan, tapi khusus untuk risiko-risiko yang menyangkut pengelolaan dan kekayaan negara atau risiko fiskal. Dan risiko fiskal ini meskipun secara teoritis itu lebih terstruktur dan lebih kuantitatif ya, karena ini menyangkut uang, menyangkut risiko-risiko deviasi dari prognosis dan sebagainya. Tapi tentu saja dari hasil studi literatur itu memang konsep-konsep ini juga termasuk konsep yang belum terlalu lama berkembang. Ya, ini juga perlu diperhatikan kita semua. Nah, kalau nanti sudah berjalan ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ketentuannya akan segera diluncurkan. Ini akan terjadi sebuah quote unquote bukan gerakan nasional, tapi sebuah kesadaran, kesadaran ya dari secara nasional mengenai perlunya memanajemen risiko khususnya di pengelolaan keuangan negara, gitu ya. Nah, sampai saat ini memang ya kalau di Kementerian Keuangan seperti implementasi manajemen risiko fiskal di rapat-rapat ALM itu kan sudah berjalan, ya. Tapi nanti hal ini tentu akan kita perluas lagi supaya kesadaran pengelolaan risiko keuangan negara ini atau risiko fiskal ini semakin meluas, dan itu tentu saja akan berpengaruh kepada kategori yang lain nanti di KLN akan menyebar dan quote unquote demam manajemen risiko ini akan menyebar, ya. Nah, sejauh ini juga Inspektorat Jenderal sudah beberapa kali ya memberikan semacam
studi banding, sosialisasi, ya sosialisasi, studi banding dari KL lain yang tempat kita datang, kita nerima juga, kita datang juga karena diminta untuk melakukan FGD mengenai manajemen risiko atau memberikan ya FGD mengenai kementerian lembaga yang akan menyiapkan peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga berkenaan dengan manajemen risiko. Kita sering diajak diskusi ya. Ya mudah-mudahan ya ada beberapa kementerian dan lembaga lah yang sudah diskusi dengan kami juga. Nah, ini juga merupakan embrio-embrio untuk semakin menyebarkan proses implementasi manajemen risiko di kementerian dan lembaga. Beberapa lembaga juga berdiskusi dengan kami, seperti BPK juga sedang mendiskusikan perlunya kerangka nasional manajemen risiko, gitu kan. BPKP juga sesuai dengan mandat sedang menyiapkan perpres mengenai manajemen risiko dan kita merupakan salah satu yang diajak diskusi. Jadi demikianlah, ada berbagai macam front, ada berbagai macam berbagai macam lini ya untuk semakin menggelorakan atau menggairahkan implementasi manajemen risiko di seluruh KL yang kelak akan meningkatkan juga risk awareness culture dari seluruh KL dan juga Pemda, mudah-mudahan ya secara nasional. Demikian kira-kira. Jadi prosesnya sebenarnya udah berjalan ya. Sedang. Campur tangan kita gitu untuk. Oh sudah, ya sudah berjalan. Cuman kalau hasilnya mungkin belum seperti yang kita harapkan ya itulah yang mesti kita membuat kita terus-menerus dan tidak mudah putus asa untuk senantiasa menggaungkan ini, karena ini bermanfaat bagi organisasi yang bersangkutan maupun bagi tadi ya nasional gitu kan, khususnya tadi di pengelolaan keuangan negara. Demikian. Nah Pak, kembali ke penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan ya. Walaupun ini sudah dijalankan sudah cukup lama ya Pak ya, tapi nggak bisa kita pungkiri bahwa di beberapa unit di internal Kementerian Keuangan ini masih ada yang menganggap bahwa manajemen risiko ini masih merupakan beban administratif Pak. Nah, bagaimana pandangan Bapak agar anggapan ini dapat ditekan, diminimalkan, dan justru bisa melihat bahwa sebenarnya manajemen risiko ini adalah tools, alat yang sangat membantu kita dalam bekerja dalam organisasi kita. Baik, ya, terima kasih sahabat Kiko yang berbahagia. Memang benar masih ada beberapa pihak yang mungkin ya berpendapat demikian, Ibu. Meskipun menurut kami jumlah yang berpendapat demikian semakin lama semakin berkurang, karena kita sudah menerapkan sekian lama, sehingga di awal-awal memang iya, itulah makanya kita selalu menekankan pada waktu itu selalu collect success story. Itu satu dalam rumus implementasi sebuah konsep baru, itu harus segera kita perbanyak cerita-cerita suksesnya, meskipun itu masih berbentuk sporadis ya. Itu untuk meningkatkan semangat kita untuk implementasi bahwa ini bukan sekedar beban administrasi ya. Nah, alhamdulillah sejauh ini menurut kami di Kementerian Keuangan mungkin masih ada, tapi tidak terlalu banyak yang berpendapat demikian. Memang yang paling penting adalah kita harus memahami apa tujuan ini, implementasi manajemen risiko ini. Dasarnya adalah bahwa ini adalah untuk meminimalkan keterjadian risiko-risiko yang akan menghambat pencapaian tujuan organisasi, ya kan? Sehingga dengan menyadari hal itu, orang-orang semakin, oh ini adalah tools yang penting. Apalagi keunggulan dari sebuah organisasi seperti kita yang sudah cukup lama menjalankan manajemen risiko adalah dia sudah menikmati satu siklus. Dari mulai identifikasi, analisis, evaluasi, ya itu yang akan menjadi profil risiko, kemudian menyusun rencana mitigasi, menjalankan rencana mitigasi tersebut, kemudian melihat lagi profil risiko setelah mitigasi itu. Nah, setelah satu siklus ini terpenuhi, biasanya pada umumnya yang kami lihat di lapangan adalah
mereka sudah mulai memahami, oh begini toh manajemen risiko, kan gitu. Nah mungkin kecepatan dan kedalaman kesadaran itu berbeda-beda setiap organisasi. Untuk bisa melihat, merasakan manfaat dari manajemen risiko itu, masing-masing organisasi tentu kedalamannya berbeda. Misalnya, sebuah organisasi yang katakanlah kita bahas risiko keuangan negara, risiko akuntabilitas, yaitu WTP. Mungkin bagi organisasi yang sudah lama WTP, terus baru diterapkan manajemen risiko untuk hal itu, mungkin tidak terasa. Tidak begitu berasa. Tapi bagi organisasi yang sebelumnya itu tidak WTP, itu jadi lebih terasa. Mungkin ke dalamnya seperti itu secara sederhana. Tapi setelah sekian lama, mungkin sekitar berapa sih, 15 tahun ya kita, 13 tahun ya kita menjalankan manajemen risiko ini, tentu saja sudah banyak kan, sudah banyak success story orang yang mengalaminya sendiri, sehingga mereka sudah mempunyai keyakinan yang tinggi bahwa oh ini memang tools yang bermanfaat ya. Nah, apalagi di situasi pandemi seperti ini, kemampuan organisasi yang sudah lama menjalankan manajemen risiko itu akan terlihat betapa cepatnya kita mengantisipasi apa yang terjadi, ya kan? Kami tidak bisa membayangkan bagaimana kalau ini kita belum pernah implementasi manajemen risiko selama ini, kan? Kematangannya berbeda. Saya yakin itu kematangannya berbeda. Nah, ini juga perlu Ibu dalam sesi-sesi sosialisasi atau pemasalan ya, atau sosialisasi atau pendalaman manajemen risiko, hal ini perlu digaungkan juga ya, bahwa ini adalah tools yang bermanfaat ya. Sebetulnya tidak hanya di masa krisis kan, tapi semakin terasa manfaatnya di masa krisis ini. Mudah-mudahan dengan kita mengalami sudah banyak hal selama 13 tahun ini dan juga terakhir kondisi-kondisi terakhir ini, maka semakin banyak lagi rekan-rekan ya yang merasakan manfaat manajemen risiko ini, justru bukan dari teori. Kalau teorinya kita sudah capek lah, sudah banyak sekali kan manfaat manajemen risiko secara teori, studi literatur mudah, tapi merasakan sendiri, merasakan sendiri itu adalah pengalaman yang tidak bisa dinilai dengan uang menurut kami, pengalaman yang sangat berharga. Nah itu insya Allah sudah bisa kita rasakan lah. Banyak orang yang sudah merasakan di Kementerian Keuangan. Demikian Ibu. Yang melihatnya dari success story ya, bagaimana MR ini benar-benar dapat bermanfaat bagi organisasi. Wah, kami berterima kasih banyak nih Pak Alex atas semua cerita Ibu dan pencerahan ya dari tadi terkait penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Mohon kiranya Bapak dapat memberikan harapan Bapak bagaimana penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan ini ke depannya nanti. Ya, harapan kami adalah implementasi manajemen risiko ini semakin membuat organisasi Kementerian Keuangan memiliki resilience yang tinggi, memiliki daya tahan yang tinggi, memiliki kelenturan yang tinggi dalam menghadapi tantangan-tantangan baik dari luar maupun dari dalam, ya kan? Hal ini tentu saja dengan tadi senantiasa meningkatkan budaya sadar risiko. Yang 4 tadi itu ya Pak? Ya, 4 budaya sadar risiko yang 4 tadi. Dan kita juga karena kita dalam waktu dekat juga akan menerapkan lebih fokus lagi ke fiscal risk. Kita harapkan juga ke depan kita Kementerian Keuangan bisa menjadi pelopor atau menjadi penyeru ya yang menggugah kita semua di seluruh KL maupun Pemda untuk menerapkan manajemen risiko khususnya di pengelolaan keuangan dan kekayaan negara atau risiko fiskal, dan nanti pada umumnya ke risiko-risiko yang lain. Tentu akan konsekuensi logis ya. Secara tidak langsung maupun langsung akan ini ya. Saya juga berharap supaya implementasi manajemen risiko di Kementerian Keuangan
tidak hanya melindungi nilai, tapi juga meng-create nilai. Meng-create nilai, mungkin membuat kedepannya juga ada risiko-risiko positif juga. Ya, semakin banyak risiko positif yang diidentifikasi sehingga kita lebih berkembang lagi organisasi Kementerian Keuangan. Mungkin itu sih Bu Amelia. Terima kasih atas diskusi yang menarik. Tolong jangan segan-segan Sobat Kiko sekalian untuk bisa berhubungan dengan kami. Kami terbuka. Diskusi apa saja bisa dihubungi nanti, di panitia akan bisa menaruh kontak-kontak person yang bisa dihubungi untuk mendiskusikan hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nah, sahabat Kiko, sebelum menutup materi overview manajemen risiko ini, izinkan saya menyampaikan kembali kesimpulan dari hasil perbincangan saya dengan Pak Alexander Zulkarnain tadi. Pertama, bahwa perjalanan manajemen risiko Kementerian Keuangan tidak berhenti di satu titik. Continuous improvement atas penerapan manajemen risiko ini perlu terus kita maksimalkan ya. Nah, terkait hal tersebut, hal yang kedua, fakta yang sangat penting dan perlu disadari adalah tidak ada satupun organisasi yang terbebas dari ketidakpastian atau risiko. Sehingga peranan manajemen risiko ini menjadi sangat krusial. Berbagai risiko, baik teknis maupun non-teknis, sangat mungkin melanda suatu organisasi. Kemudian untuk mengoptimalisasi budaya sadar risiko, sebagaimana disampaikan oleh Pak Alex tadi, dimensi yang paling utama yang perlu difokuskan adalah komitmen pimpinan atau tone of the top ya, untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah perlu adanya komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko ini, baik bersifat komunikasi yang sifatnya top down ataupun bottom up, sebagaimana tadi sudah dicontohkan ceritanya oleh Pak Alex ya. Kemudian penting juga untuk membangun kultur dengan menggunakan instrumen penghargaan terhadap organisasi. Sebenarnya kultur ini sudah ada ya, sudah dicantumkan atau sudah terkait dengan reward di dalam manajemen kinerja. Nah, yang ketiga, untuk mengoptimalisasi budaya sadar risiko sebagaimana disampaikan oleh Pak Alex tadi, ada beberapa dimensi ya. Dimensi yang paling utama yang perlu difokuskan adalah komitmen pimpinan atau tone of the top untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah terus adanya komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko ini, baik sifatnya itu top down maupun bottom up. Selanjutnya penting juga untuk membangun kultur dengan menggunakan instrumen penghargaan atau reward ya terhadap organisasi. Sebenarnya ini sudah ada di dalam dukungan terhadap reward manajemen kinerja. Dan juga perlu juga ada semacam penghargaan terhadap pegawai yang dapat mengelola risiko dengan baik ya, peran sertanya dalam mengelola risiko dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan secara penuh manajemen risiko ini dalam proses bisnis organisasi. Kesimpulan berikutnya adalah komitmen Kementerian Keuangan untuk selalu mengembangkan pengelolaan risiko keuangan negara atau fiskal yang akan sangat membutuhkan kaitan dengan berbagai instansi, kelembagaan, bahkan pemerintah daerah. Untuk itu, secara tidak langsung kita akan dapat mendorong penerapan manajemen risiko ini secara nasional, khususnya dimulai dari risiko fiskal tadi, sehingga institusi lain dapat mengoptimalkan pengelolaan risiko fiskal yang dihadapi tersebut, serta secara langsung ataupun tidak langsung akan terbangun aset liability management yang baik di seluruh Indonesia. Demikian sahabat Kiko, hal yang dapat saya simpulkan dari penjelasan Pak Alexander Zulkarnain tadi. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan sahabat Kiko semua untuk lebih mengenal penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan, mengenal manfaatnya juga, dan juga dapat menjaga budaya manajemen risiko ini kita bersama ya di unit kerja kita masing-masing. Baik sahabat Kiko, kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat mencerahkan terkait berbagai hal dalam manajemen risiko ini. Dari awal penerapannya, peranannya dalam pencapaian sasaran kinerja di Kementerian Keuangan,
sampai dengan upaya agar manajemen risiko ini dapat terus membudaya di Kementerian Keuangan, seraya ikut mendorong penerapannya secara nasional. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Alexander Zulkarnain atas semua pencerahan yang telah kita dapatkan. Untuk itu mari kita beri apresiasi kepada beliau. Tetap semangat dan sehat ya sahabat Kiko. Semoga kita dapat berjumpa kembali dalam podcast berikutnya yang tidak kalah menarik terkait manajemen risiko di Kementerian Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.